favorit saya Jobil, NG Data. Pagi hari ini Pak Ali mau memaparkan mengenai disiplin positif sesuai dengan modul yang sudah Pak Ali pelajari di Guru Penggerak. Baik, untuk ke depan kita berdiskusi juga nanti apa-apa yang harus diomongkan, kemudian didiskusikan, silakan juga diomongkan di sini. Baik Bapak Ibu, hari ini sehat semua? Anak-anak sehat? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk supaya nanti kegiatan kita lancar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif sesuai modul yang sudah saya pelajari di Guru Penggerak, kita mulai dulu kegiatan ini dengan menyanyikan lagu ya, oke? Oke, supaya lebih semangat, itu ya namanya ya. Bil, Renji, suaranya bagus-bagus. Silakan berdiri, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Oke, yang keras nyanyi. Ini lagu Profil Pelajar Pancasila. Luar biasa sekali lagu ini Bapak Ibu dan anak-anakku. Lagu ini mengajarkan kita bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yang karakternya apa namanya? Gotong royong. Terus
kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi bernalar kritis, berkebinekaan global, terus 5 mandiri, kreatif, mandiri, inovatif, dan banyak sekali. Nah ini nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar mahasiswa ini tentunya, nah ini yang mau kita tuju, bagaimana karakter ini kita tanamkan pada anak-anak kita di sekolah. Tentunya berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan di hari ini, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Oke, saya mulai di sini. Bentar, masih loading. Oke, sesuai apa yang saya pelajari di selama 1 bulan, tapi 2 bulan ini Bapak Ibu, saya mempelajari satu modul 1. Nanti ada 3 modul sampai nanti di bulan Desember. Modul 1 itu kemarin yang sudah dipelajari tentang filosofi pendidikan Kiai Haji Dewantoro. Itu 1.1, 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang 1.3 adalah visi guru penggerak. Kemarin kita juga kemarin kita juga diskusi ya Bapak Ibu ya, tentang visi guru penggerak itu dengan Budian selaku pendamping pengajar praktek saya. Yang terakhir adalah 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif ini saya harus mendiseminasikan atau menularkan atau mengabarkan atau mempelajarkan atau memberitahukan kepada teman-teman yang ada di sekolah, khususnya di SMP Sadar 1 ini. Jadi apa toh budaya positif itu? Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu, kita lihat di sini ada beberapa kalimat atau mungkin di sini ada sesuatu tulisan 1, 2, dan 3. Mungkin kita bisa diskusikan sebentar. Ada perkataan atau pekalimatan di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman, jadi anak dihukum, ya. Itu setuju atau tidak? Ini awal ya, awal kita. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Pak Esi setuju? Ya. Kalau Bu Latifah tidak setuju ya? Tidak setuju. Karena ini menghukum, jadi hukuman. Dan selain hukuman nanti ada apa? Nanti kita belajar ada hukuman atau konsekuensi. Nah ini yang mau kita tuju, bahwa di era sekarang anak itu ketika kita mengajar di kelas maupun di luar kelas, ketika anak melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu bisa kita berikan apa yang namanya, kita dibina dulu, tidak harus serta-merta langsung dihukum, ya. Misal tidak mengerjakan PR, langsung suruh menulis saya minta maaf 1000 kali, itu namanya hukuman. Itu biasanya dulu kita sekolah ya Bapak Ibu ya. Dulu sekolah kita seperti itu. Kemudian apalagi kalau terlambat suruh hormat bendera 1 jam, nanti kemeng tangannya ya. Itu dulu kita sekolah. Terus hukuman apa lagi ya? Yang ekstrim dulu ya Bapak Ibu. Skop jam. Nah, jam. Jalan jongkok baru madep. Ya, memang sekarang kembali ke era, karena kita itu belajar sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi ternyata hal semacam itu sudah
Itu tidak eranya sekarang seperti itu, memberikan hukuman yang ekstrim seperti itu. Jadi bagaimana nanti kita membina anak supaya kembali ke budaya positif, kembali ke kelompoknya dengan suatu karakter yang berbeda. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tapi ini dengan dengan kata hukuman, masih ada hukuman ya? Iya. Ya, jadi nanti ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ini masih negatif Bapak Ibu. Saya kira tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan. Jawab apa ya? Memberikan penghargaan. Jadi setuju ya? Oke. Baik Bapak Ibu. Di awal kita memang mengingatkan kita ketika kita menjadi anak SD atau SMP dulu ya. Mungkin kalau SMA seperti saya, Bu Latifah itu dulu mengenang seperti itu ya. Kita masih memorinya masih ada Ibu. Jadi punya guru yang killer. Jadi masuk aja dan diam semua. Takut gimana? Terutama guru matematika, kalau masuk dia bawa penggaris besar, ya kan? Terus kalau jelas tidak ada senyumnya gitu. Jadi semua bisa naik cara dulu killer ya gitu ya. Killer ya. Itu berdiri. Kalau anak-anak sekarang tidak diperbolehkan seperti itu. Misalnya anak-anak sekarang itu sekolah nama, tapi anaknya nama guru ya. Ya juga namanya sendiri. Ya, oke. Di sini kita nanti bagaimana belajar tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali ada yang ya sebetulnya mengarahnya kembali ke profil pelajar pada saya tadi. Ada tanggung jawab, mandiri, inovatif, keselamatan, kebersihan dan seterusnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi ini juga nanti kita bahas bareng-bareng. Juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemarin kita juga sudah beberapa kelas menerapkan atau mengimplementasikan ke dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini yang terakhir ada restitusi. Nanti kita belajar bareng-bareng. Restitusi itu apa tuh? Bagaimana menerapkannya di sekolah atau di kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Kenapa di sini ada anak-anak juga? Supaya tahu bahwa nanti ketika ada masalah atau sesuatu yang harus diselesaikan, itu posisi guru itu ada beberapa sebagai posisinya. Apakah sebagai pemantau, pendukung, manajer, ya, dan seterusnya. Kemudian segitiga restitusi ini bagaimana kita nanti mengontrol anak-anak atau melakukan kalau guru BK itu panggil anak itu namanya apa? Kalau dulu saya distrak di guru BK namanya distrak. Nah zaman dulu berarti dipanggil ya? Pembina maksudnya pembinaan, tapi dengan cara yang luar biasa, tidak ada hukuman. Bagaimana mencari, menggali anak untuk mengatakan bahwa saya itu salah. Akhirnya anak itu mengatakan, baik Pak, saya salah. Biasanya anak sekarang kan ngeyel, anaknya tuh ngeyel, ya, apalagi jubil. Itu ketika melakukan kesalahan itu ngeyel sih. Tapi setelah kita melakukan restitusi itu sedikit mulai sedikit dengan perkataan, dengan kalimat yang nanti kita pelajari itu mulai terbuka bahwa anak mengakui kesalahannya. Kalau sudah mengakui kesalahannya bagaimana? Ya dengan tahap berikutnya sampai nanti anak tahu kesalahannya dan sadar kembali menjadi anak yang benar. Ya ini disiplin positif Bapak Ibu. Kita belajar banyak ya tentang teori. Jadi teori pembelajaran itu banyak sekali,
termasuk ini di sini teori kontrol, choice theory dari William Besser. Ya, ini bagaimana makna disiplin itu apa? Makna disiplin adalah belajar kontrol dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan, yaitu menjadi diri kita yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin. Jadi kadang kita disiplin, kamu disiplin itu apa gitu ya? Itu memaknai sebetulnya apa yang ada di diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Ada kalanya motivasi ini mungkin di sini kalau kita terapkan ke anak-anak itu hanya menghindari hukuman, bahkan untuk mendapatkan imbalan. Ya. Kemudian ada yang menghargai diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu di 5 posisi kontrol, nanti seorang guru bisa menjadi seorang yang berposisi sebagai penghukum. Nah, hukum itu menjasis bahwa ini salah, kamu salah, harus dihukum gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah, bagaimana ini guru BK yang luar biasa, harusnya bagaimana kita mengeksplor anak supaya mengakui bahwa rasa bersalah itu akan muncul. Seperti ini kita belajar Bapak Ibu ya, ilmu psikologi ya. Bagaimana mengetahui atau menggali bagaimana anak itu bisa ngomong, bisa mengakui apa yang dia berbuat, ya. Kemudian posisi teman ngomongin, ada kalanya guru tuh bisa berposisi sebagai teman antar dengan muridnya, ya. Nah itu ada perkataannya bagaimana, itu nanti juga dijelaskan di sini. Pemantau Bapak Ibu, hanya mantau, jadi tidak ada gerakan tapi hanya memantau, itu kata-katanya juga ada. Manajer itu paling tinggi. Ini yang diharapkan Bapak Ibu bahwa nanti ketika ada sesuatu hal yang tidak positif ataupun negatif ya di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu harus memposisikan sebagai manajer. Kemudian manajer itu pembayangannya apa Bapak? Manajer itu tingkatan tinggi seorang manajer yang bisa memanage, bisa mengolah sesuatu hal. Ini biasanya memang tingkatannya di kepala sekolah Bapak Ibu. Namun kita sebagai guru itu juga memanage psikologi anak, bagaimana tahun ini penyelesaiannya bagaimana, solusinya apa, itu seorang manajer harus tahu. Dan itu biasanya pengalaman dengan anak kita bertemu dengan anak-anak yang berbeda biasanya seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini biasanya berkaitan dengan apa yang menjadi di antaranya di teori motivasi tadi, 5 posisi kontrol, dan biasanya berkaitan nih. Anak-anak itu melakukan kesalahan karena apa? Biasanya dasarnya itu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang biasanya untuk sekolah kita, anak-anak biasanya kadang membuat kesalahan atau mencari-cari kesalahan itu karena kurang kasih sayang. Di rumah mungkin ada masalah atau ya banyak sekali, kompleks sekali ya. Jadi dasar-dasar kebutuhan manusia itu tidak hanya sandang, pangan, dan seterusnya, tapi kita nanti belajar tentang dasar-dasar misal kasih sayang, kesenangan atau kebebasan. Dan itu nanti menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini
bagaimana kita melakukan kegiatan 3 ini nanti, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Dan itu nanti kemarin juga saya sudah berproses menangani 2 anak yang satu usil dalam pelajaran selalu mengganggu temannya, dan 2-nya anak yang sering terlambat. Itu sudah saya video juga kegiatan itu. Nanti kita lihat bareng-bareng umpan baliknya ya, terutama Bu Ani dan Bu Sabil ini sering menangani anak-anak yang terlambat. Eksplorasi konsep di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini saling berkaitan ya, dua-duanya ini. Kita kembali ke eranya sekarang Bapak Ibu. Jadi kita belajar sekarang itu menurut kodrat zaman. Kita sesuaikan dengan zaman yang sekarang. Tidak seperti dulu ketika kita sekolah, terutama sekolah kita SMP ya, sekolah menengah pertama. Di umur berapa tuh anak-anak SMP itu? 12, 13, 14. Ini kalau usia seperti ini, usia apa ya? Bu Sabil, kalau anak-anak usia tanggung ya? Sudah remaja? Remaja tanggung, sudah ya? Sudah remaja? Setahu saya remaja itu ya sweet 17, 17 tahun. Sweet 17 ya. Kalau Pak Wiyono sweet ya? Sweet dan betul. Sweet dan ya, kalau ini Eji, Jubil sama tanahnya sebentar lagi kamu sweet 17 gitu ya. 17 tahun ya. 16, 15 atau 15? Tua banget, betul mas. Itu ya. Oke, ini ada skenario. Kita kalau belajar seperti ini tuh membayangkan toh. Jadi ketika ada A dan B ya, misal kamu berdua sedangku, ini Anda dan teman Anda, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kertas, tuliskan benda, kemudian itu dianggap berharga, terus diutel-utel ya, atau digenggam lah, tidak digenggam kertas itu dengan segala daya, ya, terus dibuat kepala dulu, buat cekel kenceng, ya kan? Terus si temanmu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut, ya. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja Anda dapat menggugah kepala Anda. Oke, bisa bayangkan ya, ini pelajaran bayangkan. Ya, bagaimana pemungkin cara terbutku ini mesti buat tarik, kadang itu kok ya. Terus kepo banget di sini apalagi sudah tahu bahwa itu benar-benar berharga. Misal saya suka sekali itu barang itu, ya. Pasti dengan sekuat tenaga, bagaimana caranya membuka kepala tangan itu, ya. Jadi hal itu ada suatu kegiatan atau pekerjaan yang dibujuk saya buka toh gitu ya. Buka toh gitu, mengancam, awas ya, dan aku buka gitu, mulai ngancam ya, menghardik. Nah ini, mulai dengan nada yang dinamik yang tinggi ya, merayu, menyuap, wes lu tak jasa wes bukaan gitu ya, dan seterusnya sampai bagaimana si B ini merayu supaya terbuka. Kira-kira itu apa yang terjadi ya? Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kepala tangan ini? Ada yang mungkin bisa
menjelaskan sedikit aja. Maknanya apa itu ya? Bahwa maknanya bahwa ada sesuatu yang sangat berharga itu harus kita pegang. Ya. Pakai media keras. Ya. Maknanya dari peristiwa tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita harus kita pegang untuk kita jadikan dasar untuk melangkah lebih lanjut, begitu Pak. Terima kasih. Semangat buat Dari namanya. Jadi maksa boleh tak? Ya. Maksa boleh tak? Ini kan si B berusaha mengambil itu. Boleh di masa kita mempertahankan. Mempertahankan. Ya. Sebelum kalau diambil hatinya boleh dong. Sekarang itu ya. Ya oke, tadi apa? Jubilan kelas, hari sekolah ya. Apa? Tidak kelihatan. Tapi tolong Jubil jangan sampai mengancam Badi gitu ya. Kalau bisa meraih. Biasanya ini menyuapnya tanggal 14 Februari. Ya, biasanya supaya bisa membuka hatinya dia gitu ya. Oke. Ya. Ya. Oke, Bu Sabir. Dari ilustrasi data dapat kita simpulkan sebenarnya yang punya kontrol diri adalah kita sendiri. Ya. Yang mampu membangkitkan kesadaran dan motivasi untuk berubah. Itu yang apa yang menjadi perubahan. Kita berpikir perubahan paradigma. Jadi kita mau berubah atau tidak itu tergantung diri kita. Jadi guru ini SMA, gaji ini banyak, ada fasilitas, punya mobil, kemudian rumahnya udah bagus, terus apa lagi ya? Kalau di zona nyaman kan seperti itu. Saya tidak akan berubah, saya tidak akan melakukan apapun yang membuat sekolah saya atau institusi saya semakin naik, semakin berkibar, semakin disegani orang. Gini-gini aja sudah enjoy gitu ya. Nah itu perubahan paradigma itu kita harus awali dari diri kita sendiri untuk memulai perubahan di sekolah kita. Terutama saya sendiri sebagai calon guru bendera. Saya masih calon guru bendera, Bapak Ibu masih belajar juga sama dengan jenengan semua. Untuk selanjutnya ini teori dari William Tyson tadi menurut ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandang dengan kita harus mencoba juga agar berpandangan dengan sama dengan kita. Ya, itu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa, semua orang itu tidak bisa berpandangan sama ya, karena semua orang itu punya pendapat masing-masing. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemasan ada pada saat juga gagal. Kemudian di teori kontrolnya adalah kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir misal model berpikir menang kalah. Kita berpikirnya menang-menang. Artinya sama-sama tidak saling merugikan. Ini Bapak Ibu makna disiplin. Kembali bahwa disiplin itu dari bahasa Latin ya, disiplina. Bacanya apa ya? Disiplina. Artinya belajar. Disiplin itu sebetulnya maknanya belajar loh ya. Ini baru tahu kalau kita makna dari bahasa Latin ya. Jadi pada saat itu ada Socrates dan Plato. Ini ilmuwan ya, ilmuwan pada saat itu di zaman saat itu. Jadi
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, ini namun dalam budaya itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ada kalanya kita tuh harus dianggap aneh oleh orang lain, Bapak Ibu. Ya, kita punya kepala sekolah yang baru misalnya, mempunyai suatu program harus seperti ini ya, didisiplinkan cara mengajar, kemudian apalagi tata cara berpakaian, kemudian absensi dan seterusnya. Itu harus kan ada kalanya orang yang tidak mau disiplin itu menganggap kepala sekolah itu sebagai orang yang aneh. Si mau biasanya kok gini, santai lah gitu ya. Nah ini rada ngerasani deh. Tapi tidak apa-apa. Ini walaupun ini tugas. Kalaupun besok ke depan, misal saya jadi kepala sekolah, Bu Ida jadi kepala sekolah, Bu Latifah jadi kepala sekolah, itu juga harus seperti itu, siap dianggap aneh oleh anak buahnya gitu ya, atau rekan sejawat atau tidak kepala sekolah lah, misal sama guru mapel gitu ya. Ketika kita mau menunjukkan suatu keadaan karakter yang disiplin, oh coba ini kita harus seperti ini. Tapi mau kok gaya seperti itu ya. Nah itu tugas apa? Bagaimana kita jangan sampai pada kita sebagai guru itu meningkatkan kompetensi kita. Semakin meningkatkan kompetensi itu pasti menambah ilmu, menambah perbendaharaan kita dalam belajar atau mengolah anak didik kita. Itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Oke, ini teori dari William Deselagi, Dian Gosen. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu ilmu harus kita kaitkan dengan teori-teori Bapak Ibu. Ya, kalau saya dulu banyak belajar teori ketika sekolah S2. S2 itu mikir apa itu dikaitkan lagi Bapak Ibu untuk visi perubahan lingkungan belajar. Dalam penyampaian disiplin positif ini nanti paling tidak Bapak Ibu dan saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Semarang ini bisa menyampaikan sedetailnya tentang penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah ini. Ya, oke. Review dulu Bapakku singkat mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini yang betul yang mana Bapak? Keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Ini pernyataan yang benar apa salah? Betul atau salah? Keyakinan kelas adalah peraturan kelas. Apakah sama? Keyakinan kelas dan peraturan kelas? Salah? Salah ya. Coba kita lihat. Ya, betul salah ya. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah kita buat bersama sesuai dengan impian antara murid dan guru. Jadi dibuat bersama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid, seperti tidak terlambat, kemudian hadir tepat waktu, menjaga kebersihan dan seterusnya ya.
Jadi kalau peraturan kelas itu peraturan kelas yang sudah dibuat sepihak oleh sekolah. Jadi murid harus begini, dan itu yang tidak boleh untuk saat ini. Jadi harus disepakati bersama dulu, baru menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Next, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul Pak salah? Jadi keyakinan kelas itu yang sudah dibuat di kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Gotong royong, mandiri, kebinekaan global, apalagi tanggung jawab dan seterusnya. Itu betul Pak salah? Betul. Oke, betul. Next, ini kita coba mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dalam peraturan tersebut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Biar apa? Selamat. Oke, selamat ya. Coba kita lihat. Betul, keselamatan. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Masa apa? Kebajikannya. Kebersihan. Oke. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif dan hormat. Oke. Baik, untuk membuat keyakinan kelas, kemarin sudah beberapa kelas yang sudah membuat kesepakatan kelas ya, di kelas 9A, 9B, 9C. Untuk kelas 8 dan 7 nanti menyusul untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, urutannya adalah Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya, apa saja yang kira-kira harus ditaati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan ini tadi menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan yang dinilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Langkah yang keempat adalah berdiskusi. Nah, ini diskusi ini nanti semua keyakinan peraturan yang sudah dimunculkan itu nanti didiskusikan untuk masih menjadi cermin keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi lagi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu adalah langkah untuk menyusun dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Ini ada apa itu namanya ya? Ada yang kosong. 5 kebutuhan dasar manusia sebutkan. Yang satu apa ini? Kesenangan. 2, cita dan kasih sayang. 3, kebebasan ya. 4, apa 4 tadi? Penguasaan. 5, bertahan hidup. Oke. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan ya. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti adalah penanganan anak-anak yang bermasalah di sekolah. Ya, untuk kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan urutannya di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapannya seperti itu. Ketika ada anak yang bermasalah atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat, ini nanti digunakan untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran itu. Oke. Contohnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan
mungkin contoh-contoh seperti ini. Kalau menstabilkan identitas, yang pertama itu bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih, kemudian mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Maksudnya kita ketika menemukan anak yang salah, melanggar peraturan itu tidak terus serta-merta kamu salah gitu ya, kemudian dukung, tidak. Namun ditanyakan dulu, mungkin contoh responnya seperti itu. Ketika menemui anak, Bapak Ibu bisa menanyakan dengan kata-kata berbuat salah tidak apa-apa. Jadi anak tidak merasa langsung sebetulnya dia salah, tapi cara jawabannya kita bawa dulu supaya anak itu tidak berkecil hati. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu, gitu ya, misal kata-kata seperti itu. Jadi anak-anak ketika yang bermasalah itu menjadi tidak tertekan. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian validasi tindakan kesalahan ini tahapan yang kedua. Proses memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Jadi bukan berarti menguatkan tindakan salah, gurunya bukan menguatkan tindakan salah, namun di sini lebih menguatkan pemahaman alasan siswa melakukan kesalahan itu atau melakukan sesuatu hal yang melanggar dari keyakinan kelas. Kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan melakukan itu, ya. Misal yang melakukan kesalahan Farah, gitu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, Farah. Misal Farah kan punya masalah ketika sering terlambat, ya, lambat. Nanti di sidang atau bukan di sidang ya, di restitusi ditanya oleh guru BK, kamu boleh menetapkan sikap itu Farah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, maksudnya sikap yang positif. Yang terakhir, Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan. Nah, di tahap 3 ini adalah proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai kebajikan tadi ya. Contohnya mungkin bisa kita tanyakan ke anak, nilai apa yang kita percaya. Kalau terlambat berarti nilai-nilai apa tadi? Tidak datang tepat waktu. Nah itu yang dilanggar, gitu ya. Apa keyakinan kelas kita yang sudah ditulis kemarin apa? Hadir tepat waktu dan sebagainya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bagus sekali kalau diterapkan di dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Jadi apapun ketika kita menemukan anak yang bermasalah itu harus kita kondisikan untuk tidak merasa dipojokkan, apalagi dihukum. Sekarang guru tidak boleh menghukum. Misal menulis saya terlambat datang sekolah sampai 100 kali gitu ya. Itu sudah tidak diperbolehkan hukuman modal seperti itu. Apalagi sampai skor jam hormat bendera 1 jam itu sudah tidak eranya di pembelajaran sekarang yang sesuai era kodrat alam dan kodrat zaman sekarang. Oke. Ini adalah praktek Bapak Ibu. Ini praktek untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian ini praktek segitiga restitusi. Ya, ada beberapa masalah atau kasus yang harus diselesaikan di dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya selaku di SMP Kesatuan 1 Semarang ini sudah melakukan 2 restitusi kepada anak. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah video saya. Maaf, coba saya putar dulu. Ya, ini adalah yang kemarin menjadi
apa ya, tugas saya menjadi di grup penggerak ini? 1.4. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, validasi, menanyakan. Ini ada 2 skenario. Skenario 1 di kelas 7F. Kelas terdahulu adalah Farel yang selalu melempar benda-benda kecil ya, teman-temannya di barisan depan. Teman-temannya pada tahu kalau pelakunya Farel ya. Temannya terdahulu karena usil gitu ya, si Farel. Nah, Michelle. Ya, teman-temannya pada ngerti kalau yang melakukan itu Farel. Skenario 2, Gaby itu selalu jalan karakter. Ini anak-anak yang bermasalah. Itu setiap hari. Nah, ini bagaimana menanganinya untuk ini lalu datang lambat masalah. Ya, ini Pak Ali. Jadi cara Pak Ali seperti segitiga restitusi tadi ya. Nah, saya cepatkan aja. Ini juga bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bermasalah. 3 kali dan seterusnya. Oke. Ini apakah itu suatu kesalahan? Jadi anak sekarang harus diomong, tidak. Kamu terlambat terus. Apalagi mengatakan dengan kata-kata kasar, sudah dan boleh. Oke. Itu tadi adalah pengenalan kita pada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Semoga dengan pengibasan ini diseminasi tentang budaya positif ini nanti sekolah kita akan lebih maju, anak-anak belajar aman, nyaman dan menyenangkan. Itu cita-cita kita di sekolah kita tercinta SMP Kesehatan 1 Semarang. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan dari awal, dari modul 1.1 sampai 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah. Jadi semoga ini nanti membawa keberkahan dan juga pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak, sehingga anak lebih nyaman dan aman dan menyenangkan dalam belajar di sekolah SMP Kesehatan 1 Semarang. Baik, mungkin sudah cukup tentang pemaparan saya tentang disiplin positif ini di sekolah SMP Kesehatan 1 Semarang sebagai tugas saya untuk pendidikan guru penggerak di Angkatan 11 Kota Semarang ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Enggak. Baik. Semua ya? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak enak badan hari ini? Sehat. Esa? Esa. Siapa ini? Lupa Pak. Zaki, kamu kelihatan pucat, sehat ya hari ini ya? Sehat. Apa memang ada pucat seperti itu? Gitu ya? Ya, oke, sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Pak Ali ingin ada salah satu anak yang memimpin doa. Silakan Dara. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, hari ini untuk pelajarannya Pak Ali hari ini Pak Ali pengen pembelajaran kita lebih fokus berpusat ke murid. Untuk itu Pak Ali pengen hari ini kita sebelum pembelajaran membuat kesepakatan kelas. Oke, Pak. Oke. Ada yang sudah tahu kesepakatan kelas itu apa? Ya, apa itu? Apa itu? Sudah buat dengar? Sudah. Sudah. Apakah sama dengan aturan kelas atau tata tertib? Sama. Ya, sebetulnya nanti di dalamnya itu sama, cuma agak bedanya kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah atau institusi sekolah, tapi kalau kesepakatan kelas nanti itu kita nanti diskusi apa-apa yang kamu inginkan, kamu impikan supaya kelas ini tenang, tertib, aman dan nyaman kamu belajar di kelas. Kemudian apa yang kamu impikan itu nanti kita diskusikan. Jadi hal ini adalah hal yang kamu inginkan, bukan dari sekolah. Jadi kamu pengen apa nanti, seperti apa nanti. Kesepakatan kelas ini bertujuan supaya kelas kamu lebih aman dan nyaman. Kemudian sebetulnya berisi aturan-aturan juga ya, supaya kamu dalam belajar di kelas itu lebih tertib, tanggung jawabnya ada, ya, tidak D, supaya lebih disiplin, ya, supaya kelas ini terkondisikan lebih baik, lebih bagus, lebih aman dan nyaman ketika kamu belajar di kelas. Itu nanti kesepakatan kelasnya, ya. Oke, anak-anak nanti akan saya bagikan kertas post-it, ya, atau kertas warna itu. Pak Ali mau, intinya kita sharing bareng ya. Ya, Pak. Keinginan kamu tuh apa gitu ya? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu impikan dalam kelas ini? Ya, nanti tolong dicurahkan atau dituliskan di kertas post-it itu ya. Misal kamu pengen kelas ini nanti masuknya ke nilai-nilai kebajikan anak-anak ya. Nilai kebajikan itu apa aja? Disiplin, apalagi berani, mandiri, tanggung jawab, jujur, apalagi ini, adil, gak apa-apa. Nah, yang positif-positif aja. Kemudian gotong royong itu ketika
ketika kamu ada diskusi atau ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, baik dalam kemarin ya, kamu barusan saja melaksanakan class meet, ada lomba kebersihan kelas, kamu gotong royong ya, membersihkan kelas itu juga nanti dan tiap harinya menjaga kebersihan kelas, termasuk membuat sampah pada tempatnya, tidak terlambat, disiplin waktu. Nah itu adalah hal-hal yang positif dalam kehidupan bersekolah atau ketika kamu belajar nanti di kelas. Oke, itu adalah prolog dari pembuatan apa? Nanti kita berdiskusi tentang keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Oke? Oke, Pak. Kita mulai ya. Bisa, Pak. Tidak, nanti habis ini saya bagikan kertas post-it-nya. Oke anak-anak, ini Pak Ali sudah bawa kertas post-it. Seperti kesepakatan tadi, kalian nanti menuliskan impian kamu, keinginan kamu, ataupun apa yang menjadi unek-unek kamu ya. Kamu pengennya seperti apa tadi kelas ini? Ya, kamu tuh pengen kelas ini apa? Tadi apa? Bersih, tertib, aman, nyaman, anak-anaknya tanggung jawab, terus anak-anaknya disiplin, tidak terlambat, disiplin waktu, tanggung jawab, gotong royong dan seperti itu ya. Oke, nanti ini saya bagi. Minta tolong Jubir, ini kamu bagi yang sebelah sini ya, yang sebelah kelompok sini, paling tak bagi sebelah sini. Oke. Ini bagi ya. Kurang satu udah. Oke, di sini yang sini udah. Oke, sebelum menulis impian atau apa yang kamu inginkan di kelas ini, mungkin ada pertanyaan. Jupiter ada yang ditanyakan? Kalau nanti yang tulis yang sama gimana, Pak? Oke, nah ini Jubil tanya kalau ada yang sama gimana Pak untuk nanti misal kamu kan mungkin karena tadi sudah prolog tidak ada tanggung jawab, disiplin, jujur, sesuai dengan apa? Sekolah kita kan piloting project SDSS ya. SDSS itu apa? Nah itu nanti juga bisa masuk menjadi apa keyakinan kamu di kelas bahwa anak-anak sebenarnya itu luar biasa, sudah jujur, beli jajan aja apa di situ ada kamu ngasihkan uang kembalian ambil sendiri, sudah jujur. Jadi tidak apa dikatakan kejujuran itu kamu harus benar-benar diuji ya. Bisa saja kalau kamu tidak jujur ngambil barangnya tidak bayar karena kan tidak ada yang jualan gitu. Itu kejujuran selalu nanti kamu bawa sampai kamu dewasa ya, supaya kamu nanti jadi orang yang sukses. Oke, jadi kalau mau ditulis apa yang ditanyakan judul tadi, Pak apakah boleh sama? Boleh, karena itu kan keyakinan kamu, keinginan kamu, impian kamu untuk kelas itu. Bisa ditulis sama enggak apa-apa ya, kalau nanti sama nanti kita diskusikan. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, Pak.
Oke anak-anak, sudah selesai menulis semua untuk apa yang sudah kamu inginkan, apa yang menjadi impian kelas kamu sudah ditulis semua? Oke, kalau sudah, silakan ditempel di depan kelas dari kelas sini. Silakan ditempel sana. Ya, yang rapi, mulai lihat di situ. Oke. Terima kasih ini udah ditempel semua ya. Oke, baik. Tidak berkata kasar saat berada di. Oke, sekarang dari apa yang kamu angan-angan atau impian kamu atau apa yang menjadi kemauan kamu di dalam kelas ini, kalian minta tolong hasil dari tulisanmu ini di minta tolong ada yang baca di depan kelas. Oke, tangannya cantik. Ya, ya, minta tolong dibaca dari sini ya. Oke, baca. Kelompok 1, saya tidak akan bermain game di kelas saat pelajaran. Oke. Saya tidak akan membuang sampah di laci. Ini banyak banget. Dilarang pacaran di kelas. Dilarang bermain game saat di kelas. Datang sekolah tepat waktu. Tidak mencontek saat ulangan. Berada bicara teriak-teriak saat pelajaran. Tidak pernah di kelas. Saya ini tidak akan saya tidak akan menang di kelas. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh supaya masuk SMA favorit. Saya tidak akan menang di kelas. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Saya akan membayar kas tepat waktu, saling mengingatkan, mendukung dan membantu atas sekolah atau kelas. Saya akan menjadi anak baik di sekolah. Saya tidak akan terlambat. Saya berangkat lebih awal ke sekolah. Saya harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengejar teman dengan menggunakan nama orang tua. Tidak boleh pacaran. Saya ingin menjadi siswa yang berprestasi. Tidak bermain HP di saat guru yang datang. Saya akan jujur saat ujian. Tidak berkata kasar saat berada di depan sekolah. Saya ingin menjaga kelas agar tetap bersih. Saya tidak ingin ngomong kasar. Tidak membuang sampah pada laci meja. Saya ingin kelas tetap bersih. Baik, bersih. Saya ingin di kelas jadi tertib. Saya ingin di kelas bersih dari sampah. Oke, terima kasih Tanaya. Ini saya mau lihat Tanaya besok tuh kayaknya besok jadi artis ya. Saya nggak mau. Artis papan atas atau papan bawah datang. Oke, tadi sudah dibacakan di kertas post-it yang kamu tulis, sudah dituliskan beberapa nilai-nilai kebajikan, kebersihan, kemudian tanggung jawab, tidak berkata kotor, kebersihan, tidak membuang sampah di laci, dan seterusnya tadi ya. Jadi nanti anak-anak, apa yang sudah menjadi keinginan kamu, impian kamu ini adalah yang menjadi kesepakatan kelas nanti ya. Nanti kita rangkum yang sama, nanti jadikan satu keyakinan atau satu nilai kebajikan itu kalau sama nanti dijadikan satu aja, kebersihan atau tadi Pak Ali lihat juga anak-anak sekarang yang tadi menyinggung masalah main game juga di itu ya. Oke, penggunaan HP yang bijak di kelas, karena
kita tahu HP itu juga digunakan untuk pelajaran juga, tapi berarti menggunakannya harus bijak ya, tanya jawab gitu ya. Oke, yang terakhir bisa dirangkum apa-apa yang tadi sudah kita diskusikan, sudah dibaca Tanaya itu nanti hal-hal ini atau kesepakatan ini, apa yang kamu inginkan ini, impian kamu itu menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Oke? Saya minta tolong dibacakan untuk hasil kesepakatan kelas ini, poin-poin pentingnya apa saja. Silakan minta tolong Menji untuk membacakan di depan kelas. Ini. Oke. Silakan. Kesepakatan kelas pertama, yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Yang keempat, tidak bermain HP saat jam pelajaran. Yang kelima, tidak berkata kasar. Yang keenam, memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke, baik. Jawab sebentar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas nanti penulisan yang selanjutnya mungkin kan ada kata-kata negatif dan positif. Misal tidak berkata kasar itu mungkin kasarnya diganti dengan kata apa ya? Kotor. Karena ada nilai positif, nilai negatif. Ini sudah positif semua, hanya tidak berkata kasar. Mungkin ada usulan itu tidak berkata kasar, menggunakan kata yang halus saat pembelajaran atau berbicara dengan teman sebaku atau teman satu kelas gitu ya. Jadi menghilangkan kata kasar gitu ya. Oke, baik anak-anak, silakan duduk Eji. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Eji. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah melalui proses membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Bagaimana untuk hari ini sudah tercapai atau kesepakatan kelas di kelas 9A ini tadi sudah disampaikan oleh Eji ya. Dan nanti kita tolong kesepakatan ini silakan ditulis ulang, minta tolong yang pinter Canva. Siapa ini? Kelas ini yang pinter Canva? Jubil, minta tolong Jubil nanti ditulis di dalam Canva. Dan kalau perlu semuanya bisa tanda tangan di bawahnya, ya, bahwa ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Kalau bisa tidak boleh dilanggar, walaupun nanti dilanggar ada konsekuensinya. Tapi karena ini sudah kesepakatan kelas bersama, berarti kamu sudah menyetujui semua, gitu ya. Jadi semuanya harus taat pada kesepakatan kelas 9A ya, gitu ya. Oke anak-anak, tadi sudah tercapai kesepakatan kelas. Hari ini kita sudah melaksanakan diskusi panjang ya. Untuk hari ini refleksi dulu. Refleksi itu apa toh? Sesuatu hal yang apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran ya. Kurangnya apa, kelebihannya apa. Mungkin Pali mau tanya, setelah kita diskusi untuk kesepakatan kelas ini, apa yang kamu rasakan anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Ini sudah membuat kesepakatan untuk hari ini. Jubil ada yang mau disampaikan? Tanaya? Ya? Ya, menyenangkan. Kelas ini jadi punya kesepakatan bersama. Ya. Kemudian nanti semoga
lebih baik kelasnya, lebih semoga bisa dijalankan ke depan dengan baik supaya nanti kelasnya lebih tertib, tertata dan lebih aman dan nyaman kamu dalam belajar di kelas. Oke, terima kasih refleksinya Tanaya dan Jubir. Kali akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga nanti ke depannya kelas 9A lebih bagus, lebih tertib dan lebih nyaman kamu belajar di kelas. Terima kasih ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.